Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sultan Hikmah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 9 waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Doa adalah senjata utama bagi kaum muslim. Kita bisa meminta apa saja kepada Allah melalui doa. Namun, ada waktu-waktu tertentu yang menjadi waktu mustajabnya berdoa, yaitu waktu tertentu yang membuat doa tersebut lebih mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Pastinya kita semua ingin seluruh doa kita dikabulkan Allah dan langsung dijawab secepatnya. Karena Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk berdoa dan mengharap hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran." Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoa dapat dilakukan dalam kondisi apapun dan kapanpun, baik saat senang ataupun saat tertimpa musibah. Namun seringkali kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya waktu mustajab agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, berdoa tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah. Namun terlepas dari itu, kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab dengan harapan doa kita cepat terkabul. Berikut ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Maksud sepertiga malam terakhir adalah waktu malam hari mendekati waktu subuh atau di waktu sahur. Meskipun setiap orang mengalami kesulitan bangun di waktu ini, tetapi di waktu tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan kedekatan seorang hamba kepada Robnya. Selain itu, waktu ini pun merupakan waktu dibukanya pintu rahmat dan dikabulkannya doa kepada siapa saja yang terbangun dan beribadah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa, meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Waktu mustajab berdoa yang kedua adalah setelah sholat fardu atau sholat wajib. Usai melaksanakan sholat wajib, merupakan kondisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan berdoa selesai sholat merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring di atas lambung-lambung kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar Allah?" Rasulullah menjawab, "Doa di tengah malam dan doa setelah sholat fardu." Yang ketiga, waktu di antara azan dan iqamah. Meskipun cukup singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah. Sebab di waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita bisa mempergunakan waktu ini sambil menunggu jamaah lain yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Di samping itu, ada rahasia tersembunyi kenapa waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab. Waktu yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita agar melaksanakan sholat di awal waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Karena hanya orang yang tepat waktu saja yang dapat berdoa di waktu ini. Sebab bagaimana mungkin kita bisa berdoa di antara azan dan iqamah
jika kita datang ke masjid saja terlambat. Yang keempat, ketika lapang atau merasa cukup. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kebanyakan manusia akan mendekatkan diri kepada Allah saat ditimpa musibah. Ia akan berdoa dan mengharap pertolongannya. Namun saat musibah itu berlalu, berganti dengan kebahagiaan dan kenikmatan, ia kembali lalai dan menjauh dari Allah. Padahal dalam keadaan lapanglah Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Artinya, kita harus berdoa baik sedang merasa lapang maupun sedang ditimpa kesulitan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Doa mustajab yang selanjutnya adalah berdoa di waktu hujan. Di waktu inilah Allah menurunkan rahmat-Nya berupa curahan air hujan yang menghidupkan dan menyuburkan tanaman. Maka tidak heran jika waktu hujan ini merupakan bagian dari waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat perang. Dalam riwayat lain disebutkan dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, waktu mustajab berdoa yang keenam adalah pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah memang salah satu hari istimewa dalam Islam. Karena pada hari itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun Allah memerdekakan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, kemudian Dia membanggakan mereka, para hamba-hambanya yang sedang berkumpul di Arafah, kepada para malaikat. Dia berfirman, apa yang dikehendaki oleh mereka ini? Hadis riwayat Muslim. Selain menjadi waktu mustajab untuk berdoa, di waktu ini juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, yaitu untuk menambah kebaikan, menggugurkan dosa, dan meninggikan derajat. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Telah diketahui, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh kita semua. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Namun kita tidak mengetahui secara pasti kapan malam Lailatul Qadar yang dimaksud. Ada baiknya kita dengan ikhlas selalu berdoa dan melakukan amal solih di setiap waktu sepanjang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun, tak terkecuali malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 3-4. Karena kemuliaannya itu, maka malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa petunjukmu bila aku mendapati malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah menjawab, ucapkanlah doa. Waktu mustajab berdoa yang ke-8 adalah pada hari Jumat. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hari Jumat adalah harinya ibadah. Jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, hari Jumat laksana bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Begitu mustajabnya, hari Jumat sama seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini menandakan hari Jumat merupakan hari yang mempunyai keistimewaan. Rasulullah bersabda, pada hari Jumat itu ada saat yang apabila kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberi apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Waktu mustajab berdoa yang ke-9 adalah sesudah sholat malam. Bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat sunnah tahajud merupakan hal yang sulit. Namun jika dilakukan, hal ini menjadi bukti bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, setelah sholat malam yang dilanjutkan dengan berdoa, akan membawa nilai tersendiri bagi orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah 9 waktu mustajab berdoa yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini, serta bisa mengamalkan apa yang ada dalam video ini, serta bisa mendapatkan amal jariah dari video ini. Caranya dengan like, komen, subscribe, dan juga share, supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.